berjuang dalam modul 2.3. Supervisi akademik jadi nyata, pertanyaan berbobot jadi landasan, kehadiran penuh memberikan kesan, mendengarkan aktif penuh kesabaran, coaching yang bijak jadi andalan. Dengan hati yang tulus dan sabar, coach membimbing dengan penuh sadar. Setiap langkah, setiap kata menciptakan jalan menuju cita-cita. Pertanyaan berbobot. Selamat pagi Pak Adit. Selamat pagi, Bu Dewi. Bagaimana ini kabarnya sebelum kita melakukan coaching ini? Baik, Ibu, sehat. Ibu Nah, bagaimana, sehat? saya sehat selalu Pak. Nah ini Pak, kita kan akan melakukan coaching nih ya. Jadi Mm, saya minta izin dulu sebentar Pak ya. Mungkin boleh. ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dalam proses coaching ini. Eh, ini dulu Pak, mungkin terkait kompetensi coaching ini. Nah, selama kegiatan coaching yang akan dilakukan, Mm. kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan di sini? Saya ingin mengembangkan mungkin kan ada 3, Bu ya. Jadi mungkin saya pilih 2 saja dulu, Bu. Yang Oh ya, pertama yaitu kehadiran penuh mungkin, presence. presence. Jadi saya biasanya agak susah untuk fokus, Bu, apalagi dengan eh, masih sepagi ini, sarapan juga belum, Bu ya. Jadi Ya, agak susah mungkin nanti ketika melakukan observasi, ketika melakukan coaching ini ya, Bu ya, mohon maaf, mm-mm. kehadiran penuh untuk Ya, mengikuti ini presence. mungkin yang menjadi ini fokus. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Jadi biar saya tahu apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh coach, permasalahan apa yang terjadi, dan membuat kesimpulan dari solusi permasalahannya seperti apa. Itu mungkin, Bu, 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oh, jadi dua itu Pak ya, yang Iya, ingin Bapak betul. secara spesifik ya, ingin di eh, observasi Pak ya. Nah, Iya, betul, Bu. nanti yang akan menjadi indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Pak? Bagaimana Anda menilai itu keberhasilannya? Iya, jadi untuk kehadiran penuh, karena kita mungkin menggunakan Meet ini, Bu ya, mungkin eh, saya bisa fokus tetap menghidupkan kamera, kemudian saya bisa mendengarkan seluruh percakapan yang terjadi, kemudian di mendengarkan aktif, saya mengetahui nanti permasalahan dari coach saya, Bu Arista, nanti, Bu, apa Ya. yang dia alami, apa permasalahannya, dan solusi apa yang nanti ditemukan oleh Bu Arista, seperti itu, Ibu. Oh gitu Pak ya. Jadi ya oke. Ya, Jadi Bapak nanti ketercapaiannya di sini adalah mampu menangkap permasalahan koci Pak ya. Dan juga betul. mampu menggali eh, potensi-potensi alternatif solusi yang disampaikan oleh koci Pak ya. Begitu ya Pak ya. Iya, betul. Betul sekali, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Selamat melaksanakan coaching. Mudah-mudahan Bapak sukses ya melaksanakan coaching. Ayo Bapak Baik, terima silakan kasih, lanjutkan. Bu Dewi. Ya. Selamat pagi, Bu Arista. Katanya mau bincang-bincang singkat nih. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan, Bu Arista? Selamat pagi Pak Adit. Iya, selamat pagi. Terima kasih Gimana, Pak ada Adit, masalah katanya nih ya? Bapak sudah Gimana? meluangkan waktu. Hmm. Iya Pak Adit, saya lagi ada masalah ini, jadi saya merasa masalah saya ini tidak pernah mendapatkan jalan keluar. Jadi saya Iya. merasa saya perlu bicara dengan Bapak. Mungkin Bapak punya solusi atau Bapak bisa menawarkan ide-ide pada saya sehingga saya bisa mengatasi masalah saya. Itu Iya. Pak. Oke, kita temukan ya, Bu ya, bersama-sama melalui diskusi singkat ini. Gimana itu? Bisa Ya. diceritain masalahnya apa, Bu? Begini Pak, masalah saya adalah masalah berkomunikasi Pak.
Jadi saya kan tidak ada jam khusus ke kelas. Saya kan guru BK ya Pak ya. Iya. Jadi untuk ke kelas itu sifatnya insidental gitu. Jadi jika ada waktu, jika ada kesempatan baru saya ke kelas. Jadi saya itu tidak dapat menggali masalah-masalah siswa secara umum gitu Pak. Jadi hanya siswa-siswa tertentu saja yang menyampaikan masalahnya kepada saya. Jadi saya ingin anak-anak itu ada kemauan, ada minat untuk datang ke ruang BK meskipun saya nggak minta gitu Pak. Itu masalah saya. Jadi seperti anggapan anak-anak bahwa BK itu menyeramkan mungkin Pak ya. Mungkin sebagai polisinya sekolah gitu Pak. Iya betul ya. Jadi kita alami juga ya waktu kita jadi siswa memang seperti itu kesannya ya. Jadi BK itu hal yang menyeramkan mungkin ya. Nah jadi saya tangkap dulu nih apa yang Bu Arista sampaikan, nanti dikonfirmasi ya apa benar biar tidak salah. Bu Arista itu punya masalah terkait dengan komunikasi siswa mungkin ya ke guru BK, ditambah dengan Bu Arista tidak ada jam khusus ke kelas, jadinya tidak ada ruang untuk mengetahui permasalahan siswa mungkin seperti itu ya. Jadi Bu Arista menangkap siswanya agak takut ke ruang BK, kemudian menyampaikan permasalahannya gitu. Nah, kira-kira dari permasalahan yang disampaikan Bu Arista tadi, apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi, Bu? Kira-kira, Bu? Kira-kira yang menyebabkan itu terjadi ya mindset mereka pada BK yang masih kaku. Dan ada anggapan bahwa datang ke BK itu hanya siswa-siswa yang bermasalah saja. Jadi mereka enggan untuk menyampaikan masalahnya kepada guru BK. Jadi mereka akan takut masuk ke ruang BK karena mereka takut dicap sebagai anak yang nakal atau orang yang bermasalah gitu Pak. Iya, betul sekali ya. Mindset siswa masih beranggapan bahwa BK itu kalau ada siswa bermasalah baru masuk BK, mungkin itu ya disampaikannya Bu Arista. Iya Pak, benar sekali Pak. Nah, situasi ideal yang Bu Arista inginkan seperti apa Ibu? Arista menginginkan siswanya itu biar seperti apa Bu? Saya menginginkan anak-anak itu ya memiliki image yang positif terhadap guru BK. Jadi kalaupun mereka misalnya melihat guru BK, mereka itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Misalnya mereka berpikir kalau guru BK aja lewat, mereka akan heboh sendiri Pak. Oh, ada masalah apa di kelas ini gitu. Jadi saya ingin kondisinya mulai membaiklah. Berarti kalau ada guru BK nih, saya akan dibantu. Saya bisa curhat dengan guru BK. Saya merasa nyaman ngomong dengan guru BK. Atau guru BK itu idola siswa lah. Seperti itu Pak. Oke, betul ya. Jadi Bu Arista menginginkan situasi di mana image dari guru BK itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya Bu Arista ya. Nah, kira-kira kekuatan atau peluang apa yang Bu Arista miliki untuk mewujudkan hal itu Bu, biar image-nya BK itu menjadi sesuatu yang menyenangkan? Kira-kira kekuatan apa atau potensi apa yang Ibu Arista miliki? Potensi yang bisa saya miliki adalah apa ya Pak ya? Saya mencoba melakukan berbagai macam pendekatan, adanya sarana dan prasarana yang mendukung di sekolah, itu mungkin saya bisa kembangkan Pak, agar bisa menarik minat siswa untuk datang ke sekolah, atau dalam layanan mungkin biar mereka ada semangat untuk mengikuti layanan BK. Mungkin saya bisa menerapkan ide-ide atau inovasi, misalnya dengan membuat media
ya yang menarik mungkin, atau mengajak mereka bermain. Sekarang kan permainan-permainan itu menarik ya Pak ya, misalnya dengan game atau dengan apa sih namanya itu, game-game yang mengarahkan mereka itu untuk berpikir yang positif Pak. Oke. Iya, iya, iya. Jadi otomatis mindset mereka terhadap BK itu mulai lebih positif lagi. Oke. Ice Ya, breaking jadi apa itu namanya ya Pak ya, iya dalam betul sekali. kegiatan layanan itu. Oke ya, jadi dari 3 hal yang Bu Arista ya, saya dapatkan 3 hal ya. Yang pertama melalui pendekatan personal, mungkin Ibu dengan siswa lebih mengajak mereka ngobrol gitu mungkin ya, lebih dengan hati ke hati atau lebih ke kayak kita berteman dengan mereka gitu mungkin ya. Kemudian yang kedua dengan memanfaatkan Iya. sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti media-media, misalnya ada audionya seperti itu mungkin dimanfaatkan ya. Kemudian itu medianya dalam bentuk ice breaking seperti yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin kalau boleh saya memberikan semacam masukan, mungkin berkoordinasi dulu Bu dengan kepala sekolah untuk menyiapkan waktu khusus tertentu mungkin ya untuk Ibu dalam melakukan hal tersebut mungkin, karena tadi disampaikan di awal kan tidak ada jam khusus ya untuk guru BK ya. Mungkin kedepannya bisa diberikan masukan untuk diberikan jam khusus untuk siswa-siswa tersebut biar membangun image yang tadi mungkin ya, seperti itu. Nah, dari yang Ibu sampaikan itu kira-kira hambatannya apa Ibu yang akan terjadi? Hambatannya itu tadi yang pertama, karena saya tidak ada jam khusus untuk BK ya tentu saja tidak bisa melaksanakan secara maksimal di kelas. Ya, jadi masih belum banyak anak yang belum dirangkul gitu Pak. Hanya siswa-siswa tertentu saja. Itu hambatannya. Mungkin mungkin solusinya setelah saya pikir-pikir Pak, kalau BK bekerja sendiri itu tidak mungkin Pak. Jadi harus ada kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya orang tua, wali kelas, atau guru-guru. Jadi kalau tidak ada jam khusus itu, saya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut. Jadi otomatis saya bisa menyampaikan apa sih yang menjadi permasalahan saya. Jadi ya sedikit tidaknya itu bisa mengurangi beban saya. Oke, nah jadi kan banyak nih ada solusi-solusi yang disampaikan tadi beserta hambatan yang terjadi gitu ya. Kalau bicara prioritas kan tidak semua bisa kita lakukan ya Ibu Arista ya. Kira-kira yang mana nih yang pertama yang Ibu akan lakukan, yang bisa Ibu lakukan dalam waktu singkat ke depan ini? Dalam waktu singkat yang bisa saya lakukan adalah istilahnya guru BK yang menjemput bola. Itu istilahnya dalam di sekolah saya. Misalnya seperti ini Pak Adit. Biasanya kan mereka takut melihat guru BK. Nah, sekarang gimana caranya guru BK lah yang mendekatkan diri pada mereka. Misalnya secara tidak langsung bertemu dengan anak, kita memulai senyum, salam, sapa. Jadi otomatis dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut itu menciptakan keterbukaan pada siswa, keakraban. Jadi kalau itu sudah terbiasa kita lakukan, otomatis akan mempengaruhi anak untuk mau dekat dengan guru BK. Jadi kalau sudah semakin dekat, mungkin mereka akan secara langsung datang ke ruang BK untuk menyampaikan masalahnya. Itu sih langkah kecil yang mungkin bisa saya lakukan untuk dalam waktu singkat dan segera gitu. Oke, ya berarti Ibu mengistilahkan ya dari solusi tadi dengan menjemput bola seperti itu. Nah, kira-kira kapan mau Ibu mulai lakukan hal ini? Saya akan lakukan setiap saat, setiap ada kesempatan Pak, dalam kegiatan
kita di sekolah. Sekarang kan masih libur ya Pak ya, nanti setelah Ya, libur saya akan coba melakukan itu, dan tetap juga saya akan melakukan refleksi. Jangan murid saja, tapi diri saya juga harus berefleksi. Mungkin ada hal-hal yang harus saya perbaiki. Iya, betul sekali ya. Refleksi juga dilakukan seperti itu. Nah, dari percakapan singkat kita, apa nih yang bisa disimpulkan Ibu? Apa jalan keluar yang kita temukan dalam percakapan ini bisa mungkin disampaikan Ibu untuk mengakhiri perbincangan kita hari ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Adit. Pak Adit sudah menuntun saya dalam pertanyaan-pertanyaan yang singkat, jelas, dan tepat. Kesimpulannya, saya akan melakukan atau berefleksi terhadap diri saya sebelum saya meminta anak-anak juga menerima kehadiran saya. Jadi, kedepannya banyak hal yang harus saya perbaiki, dari layanan yang saya berikan, cara berkomunikasi saya. Mungkin saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa menambah pengetahuan dan wawasan saya, sehingga saya bisa meningkatkan interaksi dan komunikasi dengan anak-anak. Ya, mudah-mudahan hal ini bisa saya laksanakan dengan segera. Apabila saya masih menemukan berbagai macam kesulitan atau hambatan, mohon bantuan Pak Adit ya. Jadi saya percaya Pak Adit mampu mengarahkan saya, menuntun saya untuk menemukan ide-ide baru. Baik, semoga semua yang Ibu rencanakan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nanti kabari saya perkembangannya Bu ya. Oke, siap Pak Adit. Terima kasih ya Pak Adit ya. Ya, Sudah sama-sama Ibu meluangkan Arista. waktunya. Terima Ya, kasih, baik. selamat Terima pagi. kasih. Selamat pagi Pak Adit. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Baik, Pak Adit, dan saya lihat ini proses coaching Pak Adit luar biasa, bagus sekali ya, mantap sekali Pak Adit. Nah, saya tadi sudah mengamati proses percakapan ya Bapak dengan coach. Sebelum saya menyampaikan beberapa catatan dari hasil coaching Bapak ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu Pak. Iya. Ya, ini Pak, pada saat tadi melakukan coaching itu, indikator ketercapaian apa yang sudah Bapak kembangkan di sana Pak? Kira-kira. Ya, baik Ibu, terima kasih Bu Dewi. Jadi yang pertama saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya Bu ya, bisa menghadiri sepenuhnya apa yang terjadi saya sama Bu Arista tadi dengan penuh ya Bu ya, dengan usaha saya juga berada di ruangan khusus mungkin Bu, agar tidak terganggu oleh aktivitas yang lain. Itu sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya sudah berusaha mendengarkan dengan sebaik mungkin apa yang disampaikan Bu Arista, sehingga saya mendapatkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kemudian saya mengumpan balik lagi terkait dengan permasalahan tersebut dan sudah direspon kembali dengan Bu Arista, sehingga saya sudah bisa menangkap permasalahan yang terjadi. Jadi itu Bu, dua hal yang kompetensi yang sudah saya lakukan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adit. Luar biasa, ini sudah bisa menghadirkan ya, kehadiran atau presence Bapak itu luar biasa. Sudah penuh, juga mendengarkan aktif permasalahan dari coach ya, dan juga Bapak mengarahkan, bagaimana Bapak mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberikan solusi alternatif ya kepada coach. Nah, ini juga saya agak sedikit mencatat tadi Bapak juga memberikan masukan ya kepada coach ketika coach stuck dengan pertanyaan Bapak ya, luar biasa Pak. Oke, itu juga catatan-catatan saya. Yang ketiga juga umpan balik Bapak, luar biasa sudah memberikan umpan balik akan permasalahan Ibu Arista atau sebagai coach. Nah, pertanyaan sebelum kita mengakhiri ini Pak,
proses supervisi ini. Ada satu lagi pertanyaan, mungkin tadi Bapak mengatakan bahwa sudah 2 kompetensi, ya. Bapak sudah mengembangkan 2 kompetensi. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ini melalui proses coaching tadi yang dilakukan, Pak? Oke, berarti kompetensi yang belum saya fokuskan adalah yang kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot mungkin Bu ya. Jadi saya menyadari selama proses observasi tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tingkatkan lagi terkait dengan apa yang mestinya ditanyakan begitu terkait dengan itu. Itu mungkin yang lebih nanti saya kembangkan seperti itu Ibu. Oke, wah luar biasa ini Bapak. Jadi sudah banyak nanti kompetensi yang banyak nanti Pak ya, Bapak bisa kembangkan nanti. Baik, nanti saya berharap nanti Pak ya, semoga Bapak bisa memaksimalkan potensi yang Bapak miliki, dan juga kompetensi yang Bapak ingin kembangkan lagi bisa dimaksimalkan. Semoga juga Bapak bisa nanti semakin memberikan pertanyaan yang berbobot ya, memberikan coaching yang nantinya ke depan sesuai dengan harapan dan juga paradigma coaching Pak ya. Ya, saya sampaikan terima kasih Bapak atas kesempatannya kali ini sudah memberikan saya berlatih menjadi supervisor. Semoga Bapak Adit sukses selalu Pak. Terima kasih Bu Dewi atas masukannya. Oke, Mohon terima bimbingannya kasih. selalu Bu Dewi ya. Ya, sama-sama Pak. Ayo kita akhiri hari ini tim supervisinya. Terima kasih Pak Adit, selamat pagi. Selamat pagi Bu.